Badan Intelijen Negara melakukan vaksin lanjutan untuk siswa Pondok Pesantren Karya Pembangunan Ribatul Khoil Tenggarong, Kutai Kartanegara, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Muksin pada Senin 23 Agustus 2021. Vaksinasi lanjutan ini dilakukan setelah pada Juli 2021 lalu vaksin pertama sukses dilakukan oleh Badan Intelijen Negara bersama dengan Pemkab Kukar dan TNI Polri di tempat yang sama. Vaksin tahap kedua ini BIN memberikan sedikitnya 500 dosis kuota vaksin jenis Sinovac dalam vaksin kedua itu, dan semua santri atau siswa-siswi peserta vaksin pertama melakukan vaksin lanjutan kali ini. Puluhan tenaga medis dan Dinas Kesehatan Pemkab Kukar dibantu medis TNI Polri ambil bagian dalam vaksinasi kedua Badan Intelijen Negara atau BIN ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Badan Intelijen Negara dapat melaksanakan vaksinasi lanjutan yang sebelumnya kita telah melaksanakan pada tanggal 25 Juli. Vaksin kedua ini disambut baik seluruh sivitas pondok pesantren. Mereka berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Binda Kaltim atas percepatan vaksin bagi para santri Rabiatul Khoil. Pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Rabiatul Khoil memanfaatkan halaman gedung belajar dengan tenda berukuran besar. Maksudnya agar para peserta vaksin kedua mendapat pelayanan dan kenyamanan kepada peserta vaksin. Termasuk pula agar petugas vaksin dengan mudah menerapkan protokol kesehatan serta mengatur jarak tempat duduk santri sambil menunggu antrian sesuai nomor urut yang sudah ditentukan. Koordinator BIN Kutai Kartanegara, Letnan Kolonel CHB Asmawi mengatakan, pelaksanaan vaksin lanjutan kepada pelajar ini akan terus dilakukan dan tak berhenti meskipun vaksin tahap 2 ini tuntas dilaksanakan. Badan Intelijen Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sebelumnya kami melaksanakan pada tanggal 25 Juli bulan yang lalu. Jadi untuk diketahui mungkin Badan Intelijen Negara untuk wilayah Kalimantan Timur ini setelah melaksanakan vaksinasi massal sebanyak 12.000 dosis yang diperuntukkan untuk pelajar ya dari sanawiyah, aliyah, kemudian untuk santri-santri pondok pesantren. Di samping itu juga untuk masyarakat umum melalui sistem door to door. Untuk kerjasama ini kami dengan Dinas Kesehatan, merangkul Dinas Kesehatan juga bersama dengan tenaga kesehatan dari Kodim dan dari Polres. Ke depan BIN sendiri telah melaksanakan rekrutmen tenaga kesehatan. BIN terus melakukan vaksin berikutnya hingga tuntas, terutama terhadap para pelajar di Kutai Kartanegara. Vaksin akan diteruskan hingga kondisi COVID-19 pulih. Sejak vaksin dilakukan, BIN telah menghabiskan kuota vaksin sebanyak 12.000 dosis. Kuota dosis ini disalurkan melalui vaksinasi massal atau melakukan program vaksin door-to-door di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Sementara alhamdulillah ini sudah 50% santri kami sudah divaksinasi tahap kedua ini, dan insya Allah kedepannya kami sudah ada berbicarakan juga dengan Badan Intelijen Negara. Kami akan mengupayakan bagaimanapun semua santri yang ada di sini tentunya nanti akan kami divaksinasi semuanya. Begitu juga tadi sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kata beliau tolong ini bisa dilanjutkan nanti untuk kedepannya. Jangan sampai di sini saja, tetapi untuk juga persyaratan tatap muka kan harus santri itu bisa persyaratannya adalah vaksinasi. Dalam peninjauan vaksin Senin 23 Agustus 2021, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansa menyampaikan terima kasih kepada Binda Kaltim atas kegiatan vaksin terhadap pelajar dan santri di Kutai Kartanegara. Vaksin pertama dan kedua yang digelar BIN merupakan kebijakan nasional yang telah membantu pemerintah Kutai Kartanegara mempercepat target pelaksanaan vaksin guna menjamin masyarakat aman dari bayang-bayang ancaman wabah COVID-19 yang sudah menelan puluhan ribu korban meninggal. Ya, alhamdulillah tadi kita saksikan sama pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Rabiatul Khoil Timbau Tenggarong. Pelaksanaannya dikoordinir oleh jajaran Kabinda, Kaltim dan koordinator BIN Kutai Kartanegara. Tentunya apa yang dilakukan ini bagian dari kebijakan secara nasional
untuk percepat vaksinasi. Saya menyampaikan penghargaan terima kasih terutama kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengasuh pondok pesantren karena pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi targetnya 500 orang di pondok pesantren ini. Saya terima kasih kepada para ustadz, para pengasuh pondok pesantren sehingga pelaksanaan ini berjalan. Saya berharap apa yang sudah dilakukan di pondok pesantren Ribatu hari ini juga bisa menjadikan titik awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga kalau ada masih 1-2 orang oknum yang senang bermain menyampaikan berita. Dari Kutai Kartanegara, BKTV Hardin melaporkan. Jadi